Inilah kisah Nabi Muhammad SAW dan pemilik kebun kurma di surga. Kala itu seorang pemuda yatim mengadu kepada Rasulullah SAW. Sang pemuda ingin membangun pagar di kebunnya. Namun satu pohon kurma milik tetangganya menghalangi. Pohon kurma itu sudah ditawar oleh sang pemuda yatim, tetapi si pemilik pohon kurma enggan untuk menjualnya. Mendengar aduan tersebut, Rasulullah pun menghampiri si pemilik pohon kurma. Kepada si pemilik pohon kurma, Rasulullah SAW bersabda, "Juallah pohon kurma itu demi pemuda yatim ini, niscaya engkau akan mendapatkan pohon kurma di akhirat, yang luasnya andai kata orang berjalan, akan menempuh waktu yang panjang." Kendati telah dijanjikan ganti yang melimpah di surga, si pemilik pohon kurma tetap tidak mau menjualnya. Kabar tentang tawar-menawar tersebut kemudian terdengar oleh salah satu sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah pun berkunjung ke kediaman Rasulullah SAW untuk menanyakan perihal pohon kurma tersebut. "Wahai Rasulullah, apabila aku dapat membeli pohon kurma orang itu, lalu aku berikan pada pemuda yatim, apakah pohon kurma di surga yang engkau sebutkan akan menjadi milikku?" Rasulullah pun mengangguk seraya mengiyakan. Abu Dahdah pun mendatangi si pemilik pohon kurma untuk bernegosiasi. "Apakah engkau tahu bahwa kebunku memiliki 600 pohon kurma?" Siapa yang tidak tahu tentang kebunmu, wahai Abu Dahdah? Semua pedagang pun tahu. "Jikalau demikian, kebun kurmaku termasuklah pagar, sumur, dan tempat singgahnya aku tukar dengan pohon kurma milikmu ini. Apakah engkau mau?" Terkejut bukan main, si tetangga pemilik pohon kurma jelas mengiyakan. Pemuda yatim itu pun diberikan hak atas kepemilikan pohon kurma milik tetangganya. Keesokan harinya, Abu Dahdah kembali pada Rasulullah untuk menghabarkan perihal tawar-menawarnya. "Wahai Rasulullah, apakah kini aku telah mendapatkan pohon kurma di surga?" Sayangnya, Nabi Muhammad SAW menggelengkan kepala. Melihat gestur tersebut jelas membuat Abu Dahdah merasa risau. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dahdah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawar satu pohon kurma di dunia dengan pohon kurma miliknya di surga. Namun engkau justru menambahnya dengan kebunmu dan seisinya. Kini bukan pohon kurma yang engkau dapatkan, namun kebun surga yang tak mampu dijangkau luasnya." Inilah kisah Nabi Muhammad SAW yang menggali kuburan Yahudi. Pada tahun 627 Masehi, para pemuka kaum Yahudi pergi ke negeri-negeri tetangganya. Tujuan mereka adalah mengumpulkan sekutu demi menghabisi Rasulullah di Madinah dan melenyapkan Islam dari muka bumi. Kaum Yahudi pun berhasil memenuhi ambisinya setelah kaum kafir Quraisy di Makkah bergabung sebagai sekutu terakhir. Total 24.000 pasukan gabungan Yahudi dan kaum musyrikin Arab terbentuk. Dengan jumlah pasukan sebesar itu, kabar akan datangnya penyerangan ke arah Madinah tersebar dengan sangat cepat. Nabi Muhammad SAW pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Semua sahabat yang berkumpul dalam majelis jelas sepakat untuk melawan. Namun apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan 24.000 prajurit? Di tengah-tengah musyawarah, datanglah seorang sahabat Nabi yang kala itu masih menjadi budak, yaitu Salman Al-Farisi rahimahullah. Beliau datang setelah sibuk mengunjungi satu ujung Madinah ke satu ujung lainnya. Setiap sampai di salah satu ujung Madinah, Salman Al-Farisi akan naik ke tempat paling tinggi. Kemudian beliau mengamati lingkungan yang dapat dijangkau oleh kedua matanya. Kegiatan mengamati itu adalah sebuah kebiasaan, karena sebelum menjadi budak, Salman merupakan ahli siasat perang Persia. Hasil pengamatan tersebut kemudian disampaikan kepada Rasulullah dalam musyawarah sebelumnya. Salman menyampaikan bahwa Madinah memang dilindungi gunung dan bukit-bukit, namun daerah luas dan terbuka untuk akses masuk ke kota merupakan kelemahan. Oleh sebab itu, Salman menyampaikan rencana untuk menggali lubang panjang di tanah atau parit. Mendengar rencana tersebut, Rasulullah dan para sahabat sangat setuju. Maka Rasulullah, Salman, dan sahabat lainnya pun mulai menggali. Hasilnya, parit sepanjang 3 km, lebar 6 meter, dan kedalaman 5,5 meter berhasil digali. Ketika waktu penyerangan tiba, pasukan kaum musyrikin terkejut bukan main melihat parit luas di hadapan mereka. Beberapa peleton pasukan berkuda kaum musyrikin nekat mencoba melompati parit tersebut, tapi mereka berakhir meregang nyawa karena terjatuh sangat dalam. Apabila ingin memutar, mereka harus melalui gunung terjal yang sulit diakses. Akhirnya gabungan pasukan kaum musyrikin itu hanya bisa berdiam diri dan mendirikan tenda di sekitar parit selama 1 bulan. Dinginnya suhu hamparan padang pasir membuat pasukan kaum musyrikin mati satu persatu.
Sementara jasad mereka yang tidak dikubur layak mulai menjadi sarang penyakit. Oleh sebab itu, pasukan gabungan Yahudi dan kaum musyrikin Arab mundur dari peperangan. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW dan pembawa kayu bakar di neraka. Ketika pertama kali melakukan syiar Islam di atas Bukit Syafa, Nabi Muhammad SAW mendapatkan pertentangan dari banyak pihak. Salah satunya datang dari istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Supaya para penduduk Quraisy yang hadir membenci syiar Islam, maka wanita itu mulai melancarkan tipu daya dan muslihatnya. Ummu Jamil memprovokasi penduduk Quraisy untuk memboikot Rasulullah SAW dan segala risalahnya. Atas perbuatan Ummu Jamil tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Nabi Muhammad SAW juga membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada Abu Lahab dan Ummu Jamil. Mendengar semua itu, amarah Ummu Jamil mulai bergejolak. Pasalnya Al-Quran mensifati Ummu Jamil sebagai pembawa kayu bakar di neraka. Selang beberapa hari, amarah Ummu Jamil tidak tertahankan. Wanita ini lantas mengambil sebongkah batu, kemudian pergi mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Batu tersebut ingin Ummu Jamil hantamkan kepada Rasulullah SAW supaya beliau celaka. Di momen yang sama, Nabi Muhammad SAW tengah duduk di dekat Ka'bah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ummu Jamil pun datang dengan raut wajah penuh amarah. Tapi anehnya, Ummu Jamil justru bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Ku dengar dia menyindirku. Demi Rabbku, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Rabbku, aku adalah seorang penyair wanita." Dengan nada penuh amarah, Ummu Jamil kemudian melantunkan syair yang mencela Rasulullah dan syiar Islam beliau. Setelahnya, Ummu Jamil langsung pergi dari sana. Sayyidina Abu Bakar pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW yang sedari tadi berada di sebelah, Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau? Rasulullah SAW bersabda, Dia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya, sehingga dia tidak bisa memandangku. dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah SAW. Kendati demikian, Ummu Jamil masihlah berulah dengan hal-hal yang dirasa mendatangkan celaka kepada Nabi Muhammad SAW, seperti menabur duri di jalanan yang kerap dilalui Rasulullah. Bahkan duri tersebut ditempatkan di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW ketika malam hari. Dan begitulah Ummu Jamil disifati Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar di neraka atas segala perbuatan tercelanya. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW yang menggali kuburan Yahudi. Pada tahun 627 Masehi, para pemuka kaum Yahudi pergi ke negeri-negeri tetangganya. Tujuan mereka adalah mengumpulkan sekutu demi menghabisi Rasulullah di Madinah dan melenyapkan Islam dari muka bumi. Kaum Yahudi pun berhasil memenuhi ambisinya setelah kaum kafir Quraisy di Makkah bergabung sebagai sekutu terakhir. Total 24,000 pasukan gabungan Yahudi dan kaum musyrikin Arab terbentuk. Dengan jumlah pasukan sebesar itu, kabar akan datangnya penyerangan ke arah Madinah tersebar dengan sangat cepat. Nabi Muhammad SAW pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Semua sahabat yang berkumpul dalam majelis jelas sepakat untuk melawan. Namun apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan 24,000 prajurit? Di tengah-tengah musyawarah, datanglah seorang sahabat Nabi yang kala itu masih menjadi budak, yaitu Salman Al-Farisi rahimahullah. Beliau datang setelah sibuk mengunjungi satu ujung Madinah ke satu ujung lainnya. Setiap sampai di salah satu ujung Madinah, Salman Al-Farisi akan naik ke tempat paling tinggi. Kemudian beliau mengamati lingkungan yang dapat dijangkau oleh kedua matanya. Kegiatan mengamati itu adalah sebuah kebiasaan, karena sebelum menjadi budak, Salman merupakan ahli siasat perang Persia. Hasil pengamatan tersebut kemudian disampaikan kepada Rasulullah dalam musyawarah sebelumnya. Salman menyampaikan bahwa Madinah memang dilindungi gunung dan bukit-bukit, namun daerah luas dan terbuka untuk akses masuk ke kota merupakan kelemahan. Oleh sebab itu, Salman menyampaikan rencana untuk menggali lubang panjang di tanah atau parit. Mendengar rencana tersebut, Rasulullah dan para sahabat sangat setuju. Maka Rasulullah, Salman, dan sahabat lainnya pun mulai menggali. Hasilnya, parit sepanjang 3 km, lebar 6 meter, dan kedalaman 5,5 meter berhasil digali.
Ketika waktu penyerangan tiba, pasukan kaum musyrikin terkejut bukan main melihat parit luas di hadapan mereka. Beberapa peleton pasukan berkuda kaum musyrikin nekat mencoba melompati parit tersebut, tapi mereka berakhir meregang nyawa karena terjatuh sangat dalam. Apabila ingin memutar, mereka harus melalui gunung terjal yang sulit diakses. Akhirnya gabungan pasukan kaum musyrikin itu hanya bisa berdiam diri dan mendirikan tenda di sekitar parit selama 1 bulan. Dinginnya suhu hamparan padang pasir membuat pasukan kaum musyrikin mati satu persatu. Sementara jasad mereka yang tidak dikubur layak mulai menjadi sarang penyakit. Oleh sebab itu, pasukan gabungan Yahudi dan kaum musyrikin Arab mundur dari peperangan.